sedulur KPU Banyumas, jangan lupa saksikan Ngode Mas. Ngobrol Demokrasi KPU Banyumas bersama saya, Salma Fatina Hanin, Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dan Saya, Badis Rekal Gudiwan, Presiden Mahasiswa Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto, di channel YouTube KPU Banyumas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam sedulur KPU Banyumas, khususnya kaum muda, kawan-kawan muda KPU Banyumas. Jumpa lagi dengan saya, Imam Arif S, Ketua KPU Banyumas dalam program Panggung Anak Muda. Sebuah program dari KPU Banyumas untuk menghadirkan para aktivis, kaum anak-anak muda yang inspiratif, yang berdedikasi dan luar biasa. Kita akan berbincang dengan beliau-beliau ini terkait dengan berbagai macam topik, tema, dan tentunya aktivitas-aktivitas beliau. Hadir pada kesempatan kali ini, Panggung Anak Muda pada hari ini, beliau adalah aktivis mahasiswa dari UNWIKU dan UMP. Yang pertama adalah Mas Batis Reka Guliwan. Selamat datang Mas Batis. Selamat datang Pak Imam. Mas Batis adalah Presiden BEM Betul. UNWIKU periode 2021-2022. Betul, Pak. Lahir di Banyumas 10 Januari 99. Selanjutnya di samping Mas Batis ada Mbak Salma Fatina Hanin. Panggilan Hanin. Beliau adalah Wakil Presiden BEM KM UMP 2021-2022. Sekilas jasnya mirip gitu ya. Sekilas mirip, Pak. Yang membedakan logo lah ya. Ya, logo ya. Ini Presiden Wakil ternyata jasnya hampir sama tetapi posisinya berbeda dan dari kampus berbeda. Oke, kawan muda KPU Banyumas, kita akan berbincang dengan Mas Batis dan Mbak Hanin terkait dengan tema memperingati Hari Pahlawan 2021. Kita akan bahas tentang kepahlawanan dengan Mas Batis dan Mbak Hanin. Mas Batis, sebelum cerita tentang Hari Pahlawan, mungkin sekilas Mas Batis menjelaskan tentang aktivitas BEM UNWIKU. Apalagi ini musim pandemi, apa yang dilakukan oleh aktivis BEM lah di musim pandemi ini. Monggo Mas Batis. Oke. Terima kasih Pak Imam selaku Ketua KPU Banyumas sudah memberikan kesempatan untuk sharing dengan teman-teman di berbagai penjuru ya, karena disaksikan dari teman-teman khususnya anak-anak muda. Sebelumnya perkenalkan Pak Imam dan mungkin juga teman-teman, saya Batis Reka Gudiwan, kebetulan diberi amanah sebagai Presiden BEM Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto periode 2021-2022. Tadi Pak Imam bertanya terkait dengan aktivitas BEM UNWIKU khususnya di masa pandemi COVID-19. Ya, betul. Memang sekarang kita sama-sama merasakan dampak pandemi COVID-19 yang di mana banyak kegiatan kita istilahnya terbatas gitu ya, terbatas baik dari waktu maupun juga pelaksanaan seperti itu. Nah, tentu dari situ BEM UNWIKU sadar bahwa kita juga harus ikut serta dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Tentu dari kegiatan kita memang ya istilahnya tidak seperti periode-periode sebelumnya yang bebas dari COVID gitu Pak. Artinya kita juga punya batasan, tapi dari situ tidak menutup mengurangi gitu Pak, mengurangi aktivitas atau spirit semangat kita dalam menjadi aktivis mahasiswa. Gitu. Tentunya percepatan akselerasi istilahnya kalau di kita ada digitalisasi gerakan. Jadi gerakan kita by digital yang kemudian
tetap bisa mengakomodir kepentingan, mengakomodir kegiatan dan aspirasi tentunya dari teman-teman mahasiswa juga. Jadi tetap kita bisa berkegiatan walaupun terbatas pandemi COVID-19. Tetap memfasilitasi memfasilitasi bakat minat mahasiswa gitu lah ya. Betul. Tetap juga tetap menjalankan tugas sebagai BEM lah ya. Ada pergerakan, ada pengabdian, ada juga kegiatan internal gitu ya. Iya, betul. Walaupun lebih banyak di lewat daring atau gimana? Iya. Ada beberapa program kita yang memang kita lakukan secara daring. Kita istilahnya ada digeser gitu ya, dengan menggunakan aplikasi dan juga platform media digital tentunya. Terus juga kegiatan seperti pengabdian juga kita lakukan. Tentu kita menyesuaikan juga dengan kondisi sekarang gitu kan. Jadi memang kebutuhan yang masyarakat di tengah pandemi itu ya kita pengabdiannya di situ. Oke, ikut bantu lah ya. Betul. Terjun ke masyarakat, peduli terhadap masyarakat yang terdampak COVID gitu ya. Betul sekali. Selanjutnya ini Mbak Salma, Mbak Hanin ya. Ya. Mbak Hanin serupa dengan tadi pertanyaan untuk Mas Batis. Aktivitas BMUMP di era pandemi seperti apa? Terima kasih sebelumnya Pak Imam sudah mempersilahkan saya, Salma Fatinah Hanin, biasanya dipanggil Hanin, untuk berbicara di podcast KPU. Jadi untuk beberapa waktu ini, karena kita baru 1 bulan itu pelantikan. Oh, sudah 1 bulan. Jadi hangat-hangatnya? ya lagi berapi-api gitu. Ya. Itu masih dalam menjalankan proker, kemudian pergerakan-pergerakan, pengabdian, dan kita sudah menjalankan beberapa proker di dalam 1 bulan itu. Kemarin juga ada aksi di Jakarta, kita ikut berangkat. Dalam rangka apa itu? Waktu itu yang tentang KPK. KPK. Chef KPK ya. Betul. Kemudian waktu itu presnya. Pres. Ya. Bagi-bagi banget ya. Presiden lawatan ke luar negeri gitu ya. Bahkan di dalam negeri. Saya jaga rumah. Oke, lanjut. Ya, terus selanjutnya kita masih ada proker pengabdian, kemudian rapat internal seperti biasa, tentunya tetap menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Oke, sip. Oke, Mbak Hani. 10 November 2021, artinya setiap 10 November kan diperingati Hari Pahlawan. Ya, terus sekali. Konsepsi Mbak Hani tentang pahlawan sih siap. Yang dimaksud pahlawan itu apa sih menurut Mbak Hani itu? Ya. Gitu loh. Kalau menurut saya sendiri ya Pak, pahlawan itu adalah seseorang yang memiliki keberanian, kemudian pengorbanan yang amat besar, tapi bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk banyak orang. Oke, pengabdian, keberanian, lalu bukan untuk sendiri, tapi banyak orang. Iya. Tanpa mengharap imbalan. Mas Batis, kasih pahlawan. Batis. Ya. Kalau dari saya, pahlawan itu adalah orang yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Tentunya dengan spiritnya, dengan semangatnya, dengan keberaniannya, segala sisinya itu selalu didermakan gitu kan, dihibahkan untuk orang banyak, kepentingan orang banyak, dan tentunya tidak mengharapkan imbalan atau pamrih seperti itu. Oke, berarti menurut Mbak Hanin, Mas Batis ini siapapun sebenarnya punya potensi sebagai pahlawan itu ya? Betul. Ya, tentu semua orang, semua unsur itu bisa menjadi seorang pahlawan tentunya dengan bidangnya masing-masing, di sektornya masing-masing seperti itu Pak Imam. Orang yang expert di bidangnya, asalkan tadi ya Pak, punya apa? Keberanian, pengorbanan, pengabdian, lalu untuk orang banyak, tanpa pamrih, bermanfaat, dia layak untuk disebut pahlawan. Betul. Sehingga pantas ada nama pahlawan lingkungan gitu ya. Betul. Pahlawan kemanusiaan, termasuk pahlawan lainnya yang lain lah. Oke. Ada nggak figur pahlawan yang mungkin bagi Mas Batis? Siapa figur pahlawan Mas Batis ini? Pahlawan. Iya. Masa kini sekarang gitu apa? Iya, terserah. Masa lalu deh, yang ini era kemerdekaan, pahlawan nasional. Sebenarnya kalau pahlawan banyak gitu ya Pak. Tapi kalau saya pribadi itu ya istilahnya punya idola gitu kan. Yang menjadi idola saya di daftar pahlawan itu, saya mengidolakan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sultan Agung
Iya. Kusumo. Iya, beliau Raja Mataram kedua kalau nggak salah. Oke. Satu hal yang membuat saya istilahnya mengidolakan beliau itu dari kata-kata beliau bahwa mukti utawa mati kudu tetap diugemi. Nah itulah Gitu. Ceritanya gimana nih? ya, jadi menang atau kalah harus tetap dihadapi. Jadi kalau kita mungkin teman-teman lihat filmnya juga, film Sultan Agung atau baca ceritanya, sejarahnya, beliau itu salah satu raja di Nusantara yang sangat menolak untuk bekerja sama dengan VOC waktu itu, dengan penjajah, sehingga beliau istilahnya apapun tidak akan diberikan untuk penjajah gitu kan. Nah makanya ketika penjajah itu kemudian melakukan penyerangan, beliau memerintahkan kepada rakyatnya, bahkan beliau sendiri akan turun dan meneriakkan bahwa mukti utawa mati kudu tetap diugemi. Artinya hidup atau mati, menang atau kalah itu harus dihadapi. Karena itu berkaitan dengan harga diri dan juga integritas gitu lah, sebagai seorang pemimpin yang membawa rakyatnya seperti itu. Oke, kalau Mbak Hanin, siapa nih figur pahlawan yang teladani apa yang dikagumi, diidolakan? Kalau pahlawan nasional gitu ya, Oke. Pak. Kalau dari saya sendiri itu Host Pranoto. Oke. Karena beliau ini kan juga seorang pendidik gitu ya. Beliau sebelumnya itu memiliki rumah yang mana di situ anak didiknya itu salah satunya Soekarno, Hatta, kemudian di mana itu menghasilkan pergerakan-pergerakan nasional, kemudian juga di situ ada pergerakan lain. Nah, di situ menurut saya bagaimana memiliki satu guru tetapi bisa menghasilkan banyak siswa yang mana mereka memiliki pemikirannya sendiri, tetapi mereka aktif di dalam kreativitas mereka dengan dengan ideologi yang mereka punya. Mereka selalu percaya bahwa ini yang saya yang saya junjung tinggi, dan dengan itu bukan hanya memberikan satu pemikiran konservatif ini saja ya gitu, tapi beliau itu selalu mengajarkan untuk anak-anaknya itu menghasilkan sesuatu yang baru, dan itu yang kalian suka gitu. Karena saya juga sendiri kan dari Fakultas Pendidikan. Saya memang gitu ya. Ini guru sejati banget gitu ya. Guru bangsa, ya. Iya betul. Host Pranoto ya. Banyak yang tokoh nasional berguru pada beliau ya. Iya betul Tadi sekali. Soekarno. Kemudian dari yang dulu G13 PKI juga, Semaun. Banyak lah ya. Dan mereka menjadi tokoh di komunitas masing-masing dan termasuk tokoh nasional gitu ya. Iya betul. Tidak ada pemaksaan harus seperti ini gitu ya. Iya. Dari Host lah, bapak ideologi apa ya. Semua kayaknya berguru ke Host ya. Iya. Mbak Hanin memimpikan jadi itu lah ya. Iya. Nanti punya murid gitu ya, hebat di dunianya, di bidangnya masing-masing. Mantap. Oke. Kalau seperti itu, Mas Baptis, Mbak Hanin, dalam konteks perspektif teman-teman selaku aktivis, kondisi saat ini, pemerintahan, demokrasi dan seterusnya, tentang pemerintahan, apakah ini Mas Baptis melihat ini ada krisis jiwa kepahlawanan sih apa atau tidak dengan kondisi Indonesia seperti ini? Seharusnya katanya kan Indonesia adalah negeri yang makmur, gemah duniawi, bahkan tongkat kayu jadi tongkat kayu dan bambu jadi tanaman. Kolamnya kolam susu gitu. Iya. Di sini kok sebenarnya apakah ini miskin nilai kepahlawanan gimana? Iya. Tadi kan sempat di awal terkait dengan apa itu pahlawan gitu lah istilahnya, dari kita kan menyebutkan bahwa pahlawan ini adalah mereka yang mengabdi, mereka yang punya keberanian, mereka yang punya dedikasi tinggi dan juga memberikan nilai kebermanfaatan tanpa mengharapkan imbalan gitu kan. Nah, ketika ditanya sama Pak Imam gitu kan terkait apakah Indonesia sekarang mengalami krisis kepahlawanan gitu kan, bisa dikatakan seperti itu. Artinya kita itu minim sekali figur terkait pemimpin yang benar-benar
mengabdi untuk masyarakatnya, benar-benar mengabdi untuk rakyatnya dengan setulus jiwa dan raganya, apapun akan dia lakukan gitu kan. Kalau kata kata Cak Nun itu kan pemimpin itu mereka yang lapar, eh, yang penting rakyatnya itu bisa kenyang. Dan ketika ada rumah kebakaran, seorang pemimpin itu ada yang terakhir menyelamatkan diri. Artinya pemimpin itu ya penuh resiko. Kalau kata Agus Salim itu kan pemimpin itu adalah menderita gitu ya. Kita sebenarnya butuh pemimpin yang seperti itu. Butuh pemimpin yang kemudian dengan kapasitasnya sebagai seorang pemimpin itu benar-benar bisa membawa kemajuan, kesejahteraan untuk masyarakatnya, untuk rakyat yang ada di bawahnya, tanpa kemudian mengharapkan kepentingan pribadi gitu kan. Artinya mengutamakan kepentingan masyarakatnya gitu kan, dengan setulus hati, dengan keberaniannya gitu kan. Bahkan ketika harus menghadapi mungkin kalau bahasa sekarang mungkin penjajahan gaya baru gitu kan, pemimpin itu harus punya integritas untuk mempertahankan itu gitu kan. Dan ada nggak ini lihat gambaran sekarang? Kalau sekarang gitu ya, mungkin kalau satu dua mungkin ada ya, tapi itu minim sekali gitu Pak, karena ya itu tadi kebanyakan sekarang malah justru kenyang duluan lah ya. Iya, kenyang duluan, terus kemudian duluan lah ya. Betul, istilahnya ngambil ya potongan kuenya lebih besar gitu kan, nanti kita tinggal menerima. Oke, Mbak Hani. Kalau menurut saya Pak, melihat Indonesia yang saat ini dengan demokrasi yang seperti ini juga, itu sepertinya ada, seperti contohnya, tapi mungkin tidak banyak ya, seperti aktivis lingkungan, aktivis sosial, itu adalah menurut saya yang paling penting saat ini, karena di masa pandemi seperti ini tentunya menjadi ladang amal gitu kan, menjadi ladang amal untuk membantu sesama. Kenapa saya mendeskripsikan kepada aktivis sosial, aktivis lingkungan sekarang itu, karena hal-hal tersebut yang saat ini saya lihat itu sangat urgent. Melihat perpolitikan Indonesia yang seperti ini, di mana sana debat, sini debat, tidak selesai-selesai, menurut saya ada hal yang lebih penting daripada politik, yaitu kemanusiaan. Jadi Mbak Hani menemukan pahlawan yang ada sekarang di pahlawan kemanusiaan, pahlawan lingkungan. Ya, kalau di pemerintahan politik, kalau menurut saya sangat minim sekali. Sangat minim ya. Sebagai penyaman ngomong nggak ada lah ya. Apa ada? Karena apa ya? Ketika sebelum menjadi pejabat itu sangat semangat sekali bahwa saya akan mengabdi gitu kepada masyarakat. Tapi ketika kita sudah mengetahui bahwa politik itu ada uangnya, politik itu ada dan lain sebagainya, itu akan idealismenya akan semakin terkikis gitu Pak. Jadi, Mbak, peran masyarakat ketika kondisi ini kan harusnya mahasiswa kan ngontrol nih. Iya. Gimana ya? Saat ini peran mahasiswa apakah efektif ataukah ada kendala atau ada pembatasan? Betul sekali Pak. Pasti di saat pandemi seperti ini tuh banyak sekali pembatasan untuk kita mahasiswa itu berpendapat. Karena selain sebagai agent of change, kita juga sebagai controller masyarakat kayak gitu kan. Ketika misal pemerintahan ini memutuskan sebuah kebijakannya kurang tepat bagi masyarakat gitu, itu adalah peran mahasiswa di situ. Kita selain kita beraksi, tapi kita juga harus mengabdi pada masyarakat. Jadi ada ranah vertikal kepada pemerintah, ada juga ranah horizontal kepada masyarakat, gitu Pak. Oke, Mas Hanis, peran mahasiswa ketika tadi ternyata nilai kepahlawanan itu nyaris sulit ditemukan di pemerintahan, di politik. Dan ini ada korelasi dengan tugas mahasiswa seperti tadi agent of change gitu ya. Kontrol gimana Mas? Ya, betul, sepakat sekali bahwa meskipun tadi kalau kita menginventarisasi masalah, mungkin masalah Indonesia banyak banget gitu ya Pak. Menginventarisasi orang yang bermasalah di Indonesia mungkin banyak banget, bahkan mungkin sehari nggak selesai itu satu buku gitu kan. Tapi dari situ kita sebagai anak muda, sebagai generasi muda tentu harus tetap punya optimisme. Artinya kita
akan melihat Indonesia itu punya masa depan yang gemilang. Nah, itu yang kemudian menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang mahasiswa yang nantinya akan menjadi generasi penerus gitu kan. Tadi Mbak Hani menyampaikan bahwa kita punya peran sebagai agent of social control, terus agent of change, dan juga sebagai iron stock. Tentu dari 3 hal itu kita harus mempersiapkannya. Sebagai iron stock tentu kita juga harus mempersiapkan. Artinya anak-anak muda sekarang, khususnya mahasiswa itu dipersiapkan untuk kelak menjadi pemimpin yang kemudian punya nilai kemanusiaan, nilai kebermanfaatan, nilai kepahlawan itu tadi. Terus yang kedua sebagai agent of change, artinya generasi yang membawa perubahan. Kita tahu sekarang Indonesia banyak masalah. Artinya nanti kelak ketika kita sudah tahu masalahnya apa-apa aja nih, kelak ketika kita menjadi yang akan meneruskan itu, kita jangan mengulangi kesalahan yang sama. Mungkin kita tidak akan jatuh di lubang yang sama, tapi di depan itu pasti banyak lubang gitu Pak. Artinya jangan sampai kemudian kita juga jatuh di lubang-lubang yang ada di depan kita. Terus yang ketiga sebagai agent of social control, tentunya kita menjadi kontrol sosial terutama terkait dengan pemerintah. Kita akan istilahnya mendukung pemerintah ketika pemerintah itu on the right track gitu kan. Dan kita juga akan sangat keras mengkritik pemerintah ketika pemerintah itu tidak berjalan pada relnya atau pada jalurnya seperti itu. Dan itu adalah peran mahasiswa. Jadi selain kita juga mengkritisi, kita juga sambil mempersiapkan tentunya dengan catatan-catatan itu yang tidak akan kita ulangi lagi. Jangan sampai kita hari ini berteriak bahwa itu salah, tapi kelak ketika kita sudah jadi itu kita melakukan kesalahan yang sama kan seperti itu. Oke, kata Mbak Hanin tadi, salah satu krisis kepahlawanan, nilai-nilai pahlawan di politik itu adalah karena biaya politik yang tinggi Pak ya. Itu ya Mas Hanin itu. Karena politik tinggi, ngeluarin uang banyak gitu. Betul Mas. Salah satu kajian kita itu bahwa krisis kepemimpinan, krisis moralitas politisi kan, juga perilaku korup itu kan karena politik biaya mahal. Sehingga kita begitu banyak kegiatan kita dalam rangka bagaimana mewujudkan pemilu dengan biaya rendah. Oke, nyambung itu Mbak. Tentang tentang biaya politik tinggi, money politik. Kalau di pemilu raya apa namanya istilah mahasiswa? Pemilu raya. Enggak ada money politik ya? Enggak. Enggak ada. Alhamdulillah saya bersih. No. Jika udah mulai udah belajar ya, jadi presiden biaya murah gitu, enggak ada. Kalau di Uniku enggak ada Pak. Enggak ada. Alhamdulillah saya kemarin nggak mengeluarkan uang untuk misalnya money politik atau bagi-bagi duit untuk milih saya. Gitu. Oke. Secara elegan lah, secara fair lah ya. Oke, secara fair. Adu program itu yang kita harapkan. Harusnya adu program, tracking. Oke, Mbak Hanin. Lalu terkait realita tadi, realita bahwa Indonesia punya masalah, apalagi krisis kepemimpinan. Mbak Hanin ada cita-cita untuk terjun politik? Kalau saya sendiri untuk saat ini, Ya cita-cita kan besok kan. untuk selanjutnya Bang, untuk di masa depan maksudnya. Ketika itu memang sebuah panggilan pengabdian dan itu benar-benar sangat dibutuhkan, apalagi untuk mengubah suatu kaum kayak gitu ya, dimana untuk agar lebih baik lagi, insya Allah saya siap. Ya gitu ya, sudah mulai nyaman dulu wakil presiden masa urusan politik nggak siap. Kalau bagus ini kayaknya iya nih. Ya, jadi politik itu sebenarnya bukan satu hal yang kemudian harus kita takuti, harus kita hindari atau bahkan kita judge sebagai hal yang kotor gitu kan. Politik itu seperti buah pare gitu Pak. Pare itu kan banyak orang yang nggak suka pare karena rasanya pahit gitu kan. Tapi kalau kita lihat secara ilmu kesehatan atau ilmu gizi, pare itu sangat bermanfaat untuk kesehatan. Politik seperti itu. Kita secara kasat mata melihat bahwa politik itu kotor karena di situ banyak permainan-permainan yang mungkin tidak manusiawi gitu lah istilahnya, banyak permainan-permainan kotor di situ. Tetapi kita tidak boleh menutup mata kan hal itu, bahwa politik itu menjadi satu hal yang sangat penting, sangat esensial dalam kehidupan kita. Bahkan dari kita lahir sampai kita nanti mati itu kan semuanya diatur dalam sebuah kebijakan, yang mana kebijakan itu adalah produk politik. Tentu
kita ketika hari ini membicarakan bahwa Indonesia banyak masalah, Indonesia butuh sosok figur pemimpin yang kemudian punya jiwa kepahlawanan. Nah, kalau kemudian pos-pos itu tidak kita isi, yang kemudian kita punya spirit kepahlawanan, spirit untuk merubah keadaan itu menjadi lebih baik, maka ya pertanyaannya apa kemudian kontribusi kita gitu kan. Nah, terkait dengan terjun ke politik atau tidak, tentu ya tadi ketika melihat politik itu menjadi satu hal yang penting dan kalau kita ingin merubah suatu kaum, maka kita juga harus merubahnya gitu kan. Istilahnya, ketika kita ingin merubah sesuatu, maka kita juga harus masuk ke sistem itu untuk merubahnya gitu kan. Dan menyiapkan diri loh ya. Ini proses di BEM proses menyiapkan diri loh ya. Tentunya dengan tadi apa ya, berbeda dengan yang kemarin. Tentunya dengan penyiapan yang jangan sampai jatuh ke lubang yang sama. Dengan menyiapkan diri terhadap integritas, profesionalitas, lalu jiwa kepahlawanan ya. Betul. Yang terkait dengan keberanian, peduli, lalu berkorban untuk orang banyak, tanpa pamrih, apalagi dedikasi yang tinggi gitu ya. Sehingga bagi Mas Patris, Mbak Anin, sebenarnya siapapun bisa jadi pemimpin dulu ya. Bisa. Siapapun bisa jadi pemimpin, kita juga jadi pemimpin bisa ya. Bisa. Selama tadi, kalau pemimpin adalah nilai ya, orang yang mempunyai nilai tadi ya. Ya. Betul ya? Betul. Karena ya kalau kata Sayyidina Ali kan syubanul yaum rijalul ghad, atau kalau kata filsuf barat itu kan the youth of today are the leaders of tomorrow. Artinya pemuda hari ini adalah pemimpin nanti di masa depan. Yang jadi pertanyaan adalah pemuda hari ini sudah siapkah untuk menjadi pemimpin nanti di masa depan ketika melihat banyaknya masalah itu gitu kan. Atau jangan-jangan pemuda hari ini muak untuk menjadi seorang pemimpin karena masalah itu. Karena kalau bagi saya memang kita mungkin banyak masalah kayak gitu kan, tetapi kita sebagai generasi muda tidak boleh menghindari masalah itu. Artinya kita harus menghadapi masalah itu, kemudian memberi solusi atas masalah itu. Oke, BEM Unmiku sudah menyiapkan program untuk ke arah sana, menyiapkan calon pemimpin ini ya, untuk masa depan. Tentu kampus sebagai laboratoriumnya kepemimpinan gitu kan, tentu kita juga mempersiapkan itu. Artinya hal yang paling esensial untuk kita lakukan adalah kita merubah mindset. Mindset generasi muda sekarang yang kemudian pertama tidak apatis dan tidak acuh terhadap realitas kebangsaan kita tentunya. Yang kedua adalah keberpihakan. Artinya ketika kita sudah sadar bahwa itu salah, ini benar, harus seperti ini, harus seperti itu. Yang kedua adalah keberpihakan. Kemana kita harus berpihak? Tentu sebagai mahasiswa harus berpihak kepada kebenaran, berpihak kepada kebaikan dan kemanfaatan. Yang ketiga adalah kita kemudian melakukan aksi nyata, baik itu aksi ketika kita dalam bentuk pengabdian, kita dalam bentuk pendampingan masyarakat, maupun juga dalam bentuk aksi-aksi yang lain, mengkritisi pemerintah, memberikan solusi terhadap pemerintah, atau memberi masukan terhadap pemerintah. Itu adalah satu hal yang harus kita siapkan dari sekarang, dan saya di BEM Unmiku mencoba untuk mempersiapkan itu. BEM ada program penyiapan pemimpin masa depan tadi? Ada Pak, Insya Allah kita akan memiliki pelatihan-pelatihan, yaitu kita masih merencanakan ini namanya LKMM gitu, latihan kepemimpinan manajemen mahasiswa. Jadi kami ingin gitu mahasiswa UMP ini bukan hanya mahasiswa biasa. Kami ingin para mahasiswa khususnya BEM sendiri itu memiliki mental yang kuat gitu Pak. Karena kalau sekarang mainnya jelas mental gitu, bukan hanya fisik saja tapi juga kesehatan mental, semuanya di sini pasti diuji. Jadi untuk program kerja yang itu kita sedang berusaha untuk mengusahakan. Mas Patris, Mbak Hanin, persoalan politik pemilu itu sekarang kita menyiapkan memperkuat internal ya, tapi integritas, profesional, apalagi dedikasi dan semua lah ya. Tetapi menjadi persoalan saat ini, perbincangannya adalah pemilu itu saat ini adalah di tengah-tengah pusaran oligarki, Mas. Oligarki yang sangat membahayakan sebenarnya. Pernah membaca seperti itu nggak, Mas? Di saat ini bahwa pemilu ternyata orang baik itu tidak cukup, Mas. Betul. Ternyata kalah sih gitu. Apa yang harus kita lakukan itu sebenarnya, Mas? Iya. Tentu kita tidak menutup mata kan hal itu. Realitas semacam itu memang ya sama-sama kita
kita iakan adanya gitu kan di tengah perpolitikan yang mungkin carut marut gitu kan, bahwa tadi Pak Imam menyampaikan orang benar saja tidak cukup. Artinya yang tadi juga disampaikan di awal bahwa kos politik kita itu besar, sehingga ketika sudah jadi ya mereka akan mikirkan untuk balik modal dan kemudian melakukan permainan-permainan di situ bahkan sampai korupsi. Nah itu sebenarnya yang harus kita hindari. Artinya hari ini sebenarnya ada dua hal yang kemudian harus kita juga istilahnya ada pencerdasan di situ terhadap masyarakatnya dan juga terhadap pemimpinnya itu sendiri. Ketika terhadap pemimpinnya ya tadi kita melakukan dengan tentunya kita sebagai mahasiswa mempersiapkan program-program untuk melahirkan seorang kader pemimpin bangsa yang punya integritas, yang punya jiwa kepahlawanan tadi. Di samping itu juga masyarakat yang akan memilihnya juga harus dicerdaskan. Karena ketika hari ini kita teriak bahwa dia salah, dia koruptor, korupsi, tapi kita juga tidak sadar bahwa ketika pemilu kita juga menikmati istilahnya sogokan-sogokan itu. Artinya masyarakat juga kemudian perlu sadar akan politik yang penting. Istilahnya kalau saya itu sekarang kita harus merubah pola atau mindset dari politik gagasan jadi politik gagasan. Nanti kita melihat seorang figur itu dari gagasan apa yang dia bawa. Gitu. Oke, Mbak Hanil. Iya. Sama dengan pertanyaan tadi ini. Menurut saya hampir sama ya Pak, seperti Mas tadi. Kalau kita melihat masyarakat saat ini gitu, tentu itu sudah hal yang umum gitu kan, ketika melihat bahkan di desa, bahkan sampai RT RW pun seperti itu kayak gitu kan. Nah kalau dari saya sendiri bagaimana masyarakat itu sadar gitu loh bahwa kita ini memilih seorang pemimpin gitu, bukan memilih seseorang yang memang hanya memberikan kebahagiaan sesaat istilahnya gitu kan, hanya ketika saat kampanye saja ini dibaik-baikin, tapi ketika sudah memimpin ternyata kepemimpinannya tidak seperti apa yang dibicarakan saat janji-janji politik tersebut. Nah, yang saya ingin sadarkan itu para masyarakat harus benar-benar memahami, memilih, dan memilih itu bukan hanya dari bukan hanya dari benda atau badan atau fisik seorang, tapi saya ingin masyarakat itu melihat benar-benar dari hati atau ketulusan seorang calon pemimpin ini. Berarti poinnya kalau di samping menyiapkan diri sebagai pemimpin, maka edukasi masyarakatnya. Iya. KPU sudah bergerak ini Mas. Tapi kalau dibantu, kalau kita memang sudah melakukan sosdikri, sosialisasi pendidikan pemilih ke masyarakat, kita kerjasama dengan sekolah, dengan kampus, berbagai komunitas, kita menyadarkan masyarakat bahwa ketika politik tinggi, maka yang menjadi kerugian itu bukan hanya 1, 2, 3 tahun, tapi puluhan tahun ya. Dan ini luar biasa kerusakannya. Kita lagi lakukan itu. Di samping seperti gini Mas, kalau tadi ada orang udah baik, udah punya, kalau kita baca udah punya jiwa kepemimpinan, jiwa kepahlawanan. Tapi kalau saya tidak cukup mereka bergerak sendiri Mas. Harus digotong bareng-bareng gitu ya. Betul. Kan harus senggoyong ya. Kan namanya adalah oligarki, gitu kan? Betul. Dan harus artinya bahwa pemilu yang lebih beradab, jawab bareng-bareng gitu ya. Betul. Semua kan? Betul. Kita cari orang baik, orang yang punya jiwa kepemimpinan, tetapi kita juga bertanggung jawab untuk menyukseskan gitu ya. Betul. Ya. Begitu. Benar. Istilahnya kalau untuk melawan tadi finansial gitu kan kita lawan secara sosial. Artinya kalau mungkin oligarki itu kan modalnya modal finansial gitu kan, modal kapital. Nah maka kita kemudian harus punya satu hal untuk melawan ya kita modal sosial. Artinya solidaritas sosial, bahwa kita yang sadar bahwa politik yang bersih, sehat, berdasarkan gagasan itu ya harus sama-sama. Politik sehat berdasarkan gagasan ya. Bukan politik gagasan ya. Geragasan. Gagasan itu apa? Ya geragas gitu Pak. Kalau orang Banyumas ngomong geragas itu kan artinya orang yang rakus, orang yang ini Banyumas banget jadi dari Gumular ya. Betul Pak, Gumular. Berarti mana ini? Banyumas saja. Banyumasnya mana? Kejawar. Alun-alun. Ini Banyumas Kian Subhan. Oke, matur nuwun Mas Baptis, Mbak Hanin, mungkin untuk closing statement terkait dengan kepemimpinan atau kepahlawanan ataupun yang lain monggo untuk kawan muda KPU Banyumas. Oke. Mas Baptis dulu. Ya. Terima kasih untuk teman-teman muda Banyumas. Tentu kita sebagai generasi muda punya
tugas untuk kemudian menjadi generasi yang nantinya akan meneruskan. Meskipun hari ini Indonesia banyak masalah, tetapi kita juga harus tetap optimis bahwa Indonesia akan bisa maju. Tentu dengan modal kita sebagai seorang generasi muda yang punya kapasitas, kapabilitas, dan juga idealisme dan profesionalisme, tentu kita harus kemudian terlibat, berpihak pada kebaikan dan juga kebenaran, dan kemudian kita menjadi simpul solidaritas sosial untuk melawan istilahnya ketidakbaikan yang ada di negeri ini. Mungkin itu, Pak Imam. Ngaduin Mbak Hanin, closing statement-nya? Kalau dari saya, terima kasih dan tetap semangat untuk seluruh masyarakat dan mahasiswa. Tetaplah berada kepada kebaikan, kebenaran, bahwa kita ini bukan hanya tentang kompetitif atau kompetisi di dunia saja, tapi juga akan berada pada kompetisi akhirat. Terima kasih. Yes. Matur untuk Mas Batis, Mbak Hanin. Begitu tadi perbincangan kita dengan dua orang narasumber yang luar biasa dari Unwiku dan UMP. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share medsos KPU Banyumas. Kita akan bertemu lagi untuk edisi selanjutnya dengan narasumber lainnya yang juga inspiratif dan luar biasa. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.